Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di perkuliahan Fisika Dasar 2, di mana ini meneruskan materi yang sebelumnya. Tadi sudah Ibu upload terkait dengan kapasitansi dan dielektrik. Ibu lanjutkan ke materi arus dan hambatan. Jika kita bicara arus dan hambatan, maka kita sudah berbicara pada listrik dinamis, yaitu listrik yang mengalir ya. Kalau biasanya di SMA itu biasanya disebut listrik dinamis. Maka yang akan kita pelajari apa itu arus dan hambatan itu seperti apa. Baik, kita lanjut langsung saja. Apa arus listrik? Arus listrik itu sama seperti kalau kalian mendengar arus mudik atau arus, berarti di situ adalah ada sebuah sesuatu yang mengalir gitu ya. Arus listrik berarti kelajuan muatan listrik yang mengalir melalui suatu permukaan luasan A. Contohnya ketika ada air yang melewati sebuah pipa, ketika kalian menyalakan keran, maka air itu akan melewati sebuah penampang yang berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah luas lingkaran. Jadi seperti itu. Jadi yang mengalir itu arusnya melewati sebuah penampang. Jika delta Q adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui luasan A pada suatu selang waktu tertentu, yaitu delta T, maka secara matematis arus listrik rata-rata itu dirumuskan sama dengan I rata-rata sama dengan delta Q per delta T, di mana delta Q itu satuannya adalah Coulomb dan delta T adalah satuan sekon, sehingga arus itu satuannya adalah ampere. Arus listrik sesaat itu arus listrik yang di saat tertentu, maka kita menggunakan turunan, yaitu I sama dengan dQ per dt. Karena di sini menggunakan diferensial ya, turunan. Satuan arus listrik 1 ampere itu sama dengan 1 Coulomb per 1 sekon. Oke, Ibu lanjutkan ke model mikroskopik dari arus. Jadi, muatan listrik total yang melewati sebuah luasan penampang. Jadi, ketika kita membahas arus listrik, maka yang di situ yang mengalir adalah elektron. Dalam konduktor yang bergerak bebas adalah elektron. Elektron itu bergerak melewati sebuah luas penampang A, misalnya berupa kabel atau apa gitu ya. Luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka di situ ada, karena dia bergerak maka ada kelajuan, di mana kelajuan ini disebut dengan velocity drift atau kelajuan hanyut. Ketika dia bergerak melewati dari suatu posisi ke posisi tertentu, maka di situ posisinya adalah delta X. Ketika dia menempuh suatu jarak, maka di situ ada waktu yang digunakan, sehingga delta X sendiri itu sama dengan velocity drift dikalikan dengan waktu, selang waktu tertentu dari berangkat posisi sini sampai sini. Sehingga muatan listrik totalnya itu dilambangkan dengan delta Q sama dengan N kalikan A kalikan delta E kalikan Q. Q ini adalah muatan dari elektron. Masih ingat muatan elektron adalah 1,6 kali 10⁻⁻19 Coulomb karena elektron maka negatif. Kemudian delta X sendiri ini tadi sama dengan VD kalikan delta T, maka kita ganti dengan VD kali delta T kalikan Q. Kemudian persamaan ini kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu arus rata-rata delta Q per delta T itu sama dengan NA kali VD kali delta T kali Q dibagi delta T. Delta T-nya kita coret, maka kita dapatkan NQ kali VD kali A. Jadi arus rata-rata itu sama dengan N kalikan Q
kalikan VD kalikan A, di mana N ini adalah jumlah atomnya. Oke, kita lanjutkan ke hambatan ya. Jadi rapat arus dalam sebuah konduktor itu didefinisikan sebagai arus persatuan luas. Maka rapat arus sendiri simbolnya adalah J. Secara matematis dituliskan I per A. I sendiri kalau kita lihat di slide sebelumnya itu sama dengan N kali Q kali VD kali A. Karena dibagi dengan A, maka A-nya kita coret. Sehingga rapat arus sendiri itu sama dengan N kali Q kali VD. Rapat arus itu adalah suatu besaran vektor. Kenapa? Karena berbanding lurus dengan kelajuan hanyut dari elektron. Rapat arus arahnya sama dengan arah gerak pembawa muatan listrik positif dan berlawanan arah dengan arah gerak pembawa muatan listrik negatif. Sebenarnya yang bergerak adalah elektron. Kalau kita tinjau dari aliran elektronnya. Namun jika kita tinjau dari beda potensialnya, maka arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, kita lanjutkan. Hambatan rapat arus atau simbolnya adalah J dan medan listrik E terbentuk dalam sebuah konduktor ketika terdapat suatu beda potensial yang melewati konduktor tersebut. Maka rapat arus sendiri itu sama dengan tau kali E. Tau sendiri kalau kita tau itu merupakan lambang dari konduktivitas. Konduktivitas itu adalah kemampuan untuk menghantarkan ya. Konduktivitas konduktor. Jadi rapat arus di dalam kawat itu sama dengan tau kali E. E adalah medan listrik. Medan listrik itu sama dengan beda potensial dibagi dengan panjangnya. Sehingga E ini kita ganti dengan delta V per L. Dari persamaan ini, maka bisa kita tuliskan delta V itu sama dengan J kali L dibagi tau. Sedangkan J sendiri, rapat arus sendiri tadi sama dengan I dibagi A. Sehingga bisa kita tuliskan I-nya ini dikeluarkan L tau kalikan A, di mana L per tau kali A ini sama dengan hambatan atau yang disebut dengan resistivitas. Sehingga hukum Ohm itu munculnya dari sini ya. Jadi beda potensial itu sama dengan hambatan dikalikan arus. Itu yang disebut dengan hukum Ohm. Mungkin yang biasa kalian kenal dengan Fir. Mungkin di SMA itu kalian langsung rumusnya Fir gitu ya. Tapi ini kita belajar bagaimana sebenarnya persamaan itu ada. Dari persamaan sebelumnya kita tahu bahwa L sendiri tadi sama dengan L dibagi tau dikalikan A, di mana tau ini adalah konduktivitas dari sebuah konduktor, sedangkan R sendiri adalah hambatan dari konduktor. Jadi definisi dari hambatan itu sama dengan delta V per I. Satuannya adalah ohm, di mana 1 ohm itu sama dengan 1 volt per 1 ampere. Kebalikan dari konduktivitas, yaitu resistivitas. Kalau konduktivitas itu lambangnya adalah tau, maka resistivitas itu simbolnya adalah Rho. Seperti Rho kalau biasanya kalian kenal dengan massa jenis, tapi di sini Rho di sini merupakan lambang dari resistivitas atau kemampuan dalam menghambat. Jadi Rho itu adalah tau atau seperkonduktivitas. Maka hambatan suatu balok dengan panjang L seper tau tadi bisa dituliskan menjadi rho L per A. Jadi hambatan jenisnya. Hambatan jenis itu biasanya diketahui tergantung bahannya apa begitu. Jadi hambatan sendiri sama dengan rho L per A. Kalau dihubungkan dengan potensial dan arus, maka hambatan itu sama dengan delta V per I. Kalau ini hambatan tiap bahan atau tiap konduktor.
Di sini terdapat tabel resistivitas dari berbagai macam bahan ya. Jadi hambatan jenis dari berbagai macam material. Di sini ada silver, copper berarti tembaga, gold emas, aluminium, tungsten, iron besi ya, sampai di sini ada sulfur. Di sini sudah ada besarannya. Jadi satuan dari resistivitas atau hambatan jenis itu sama dengan ohm kalikan meter. Di sini sudah ada besarannya berapa. Biasanya kalau nanti di soal itu diketahui. Kemudian ketika kita bicara hambatan, maka kita kenal yang disebut dengan resistor ya. Resistor itu bentuknya gambarannya seperti ini, jadi ada berbentuk seperti ini, kemudian di sini ada gelang-gelang warnanya seperti itu. Mungkin kalau di komponen elektronik yang alat-alat elektronik yang masih bisa kelihatan, mungkin bisa kita lihat seperti apa resistor. Atau mungkin sudah pernah percobaan di SMA terkait dengan resistor. Di sini ada kode warna untuk resistor ya. Jadi resistor itu ada codingnya, ada nomornya ya. Jadi kalau black itu 0, kalau brown, coklat itu 1, kalau red atau merah itu 2, orange 3, yellow 4, dan ini adalah apa namanya? Nilai toleransinya kalau emas berarti 5%, kalau silver berarti 10%, kalau tak berwarna atau colorless itu 20%. Contohnya di sini di bawah kalau ada resistor dengan gelang warna merah, hitam, orange, emas, misalnya ya. Jadi di sini ada resistor, anggap ini resistor ya. Jadi di sini ada gelang warna, ada 4. Yang ini adalah merah. Yang kedua itu adalah hitam. Yang ketiga adalah orange. Yang keempat emas. Maka cara menghitung nilai dari resistor itu, yang pertama merah itu 2, berarti 2. Kemudian hitam itu kan 0, berarti kita lakukan ke 0. Kemudian yang ketiga itu adalah orange. Orange itu di sini 3. Kalau untuk warna yang ketiga itu sama dengan kita 10 pangkatnya 3. Ditambah plus minus dari emas. Emas itu nilai toleransinya adalah 5%, berarti plus minus 5%. Begitu cara mencari nilai dari suatu resistor. Bisa dipahami ya? Baik, ini adalah grafik antara arus dengan beda potensial, di mana jika kita buat grafik lurus seperti ini merupakan kalau kita bikin slope, maka slope-nya itu adalah seper R-nya, jadi seper hambatannya. Sedangkan kalau yang di sini ini bentuknya adalah seperti apa namanya? Berbentuk yang V ini ya. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Halaman 369 di buku survei, hitung nilai hambatan sebuah silinder aluminium yang memiliki panjang 10 cm dan luas penampang silang 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Hitung ulang nilai hambatan untuk sebuah silinder berdimensi sama yang terbuat dari kaca dan memiliki resistivitas 3 kali 10 pangkat 10 ohm meter. Berarti yang diketahui ya, dan diketahui L-nya adalah 10 cm. Berarti L itu 10 cm. Kita jadikan meter 10 kali 10 pangkat min 2 meter.
Kemudian luas penampang, berarti A itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Itu ulang nilai hambatan untuk silinder. Berarti kita mencari dulu hambatannya. Hambatan suatu bahan itu sama dengan rho kali L per A ya. Rho-nya diketahui untuk silinder untuk aluminium itu sebesar 2,82. Mungkin kalau kalian bingung nanti cari hambatan jenis dari aluminium itu sama dengan 2,82 dikalikan 10 pangkat min 8 satuannya ohm kali meter. Kemudian kalikan L-nya. L-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 2 meter dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sehingga kita dapatkan nilai R-nya adalah ini dibagi 2, 5 ya. 5 dikalikan 2,82 itu sama dengan 1,41. Ini min 4 pindah ke atas jadi plus 2. Plus 2 kalikan ini jadi min 6. Nah, min 6-nya tadi sama ini. Ini 14,1 dikalikan min 6 ya. Berarti sama dengan 10 pangkat min 5. Satuannya adalah ohm. Ini kan meter sama meter dicoret. Kemudian yang kedua ditanyakan hambatan dari kaca. Berarti rho L per A, rho-nya dari rho-nya dari kaca itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 10 ohm meter dikalikan 10 min 2 meter dibagi 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sehingga kita dapatkan R-nya ini sama dengan ini 10 dibagi 2, 5 ya. Ini pindah ke atas jadi plus 2, M-nya coret. Plus 2 berarti 5 kali 3, 15. Berarti 15 kali 10 pangkat 12 ohm meter. Ohm. Jadi hambatannya adalah 15 kali 10 pangkat 12 ohm. Oke, semoga bisa dipahami contoh soal mencari hambatan pada berbagai macam material. Tergantung nanti hambatan jenisnya. Kemudian contoh soal lagi, hitung hambatan persatuan panjang untuk suatu kawat mikrom ukuran 22 yang berjari-jari 0,321 mm. Jika beda potensial 10 volt diberikan pada seutas kawat panjang 1 meter, berapakah arus dalam kawat tersebut? Ini penyelesaiannya, jadi luas penampang kawat adalah, karena luas penampangnya berbentuk lingkaran, A-nya berarti sama dengan PR kuadrat. PR kuadrat sama dengan Pi kalikan R-nya tadi 0,321 kalikan 10 pangkat min 3 meter dikuadratkan ketemu 3,24 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Kemudian resistivitas atau hambatan jenis nikrom adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Maka nilai hambatan persatuan panjang adalah R per L sama dengan rho per A sama dengan 1,5 kalikan 10 pangkat min 6 kali satuannya ohm meter dibagi 3,24 kali 10 pangkat min 7 meter persegi yang didapatkan dari perhitungan yang atas sama dengan R per L-nya itu 4,6 ohm per meter.
Kemudian yang ditanyakan adalah arusnya. Arus itu sama dengan delta V per R sama dengan 10 volt dibagi 4,6 ohm. Ini karena per meter ya, jadi nilai hambatannya per satuan panjangnya adalah 4,6 ohm. Lalu kita masukkan, ketemulah arusnya adalah 2,2 ampere. Jika ingin lebih memahami, bisa dicoba sendiri lagi di rumah ya. Kemudian hambatan dan suhu. Resistivitas suatu konduktor itu akan berubah-ubah tergantung suhunya. Sehingga resistivitas akhirnya atau hambatan jenis akhirnya itu sama dengan ρ0. Jadi ini hambatan jenis awal dikalikan 1 ditambah alfa kalikan T min T0. Jadi ini suhu akhir dikurangi suhu awal. Sehingga alfanya ini sama dengan 1/ρ0 delta rho per delta T. Karena hambatan sebanding dengan resistivitas, maka kita bisa tahu hambatannya itu sama dengan R0 kalikan 1 ditambah alfa kalikan T min T0 tutup kurungnya. Contohnya, sebuah termometer hambatan yang mengukur suhu dengan cara mengukur perubahan hambatan. Sebuah konduktor terbuat dari platina dan memiliki hambatan 50 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika dicelupkan dalam sebuah bejana berisi indium yang meleleh, hambatan termometer tersebut meningkat menjadi 76,8 ohm. Hitung titik leleh indium. Titik leleh indium berarti kita masukkan persamaan tadi ya, R sama dengan R0 kalikan 1 plus alfa kalikan T min T0. Ya, karena yang ditanyakan adalah suhunya, maka delta T itu sama dengan R dikurangi R0 dibagi delta T ini kan sama dengan T min T0 ini, jadi dibagi alfa kali R0. Mungkin bingung, Ibu tunjukkan gininya ya. Jadi R sama dengan R0, kan ini ada 1 ya, berarti kita kalikan R0 ditambah R0 kali alfa kali delta T. Nah, R-nya ini kita pindah ke sana jadi R0 sama dengan R0 alfa kali delta T. Karena ini ditanyakan adalah delta T, maka delta T itu sama dengan ini dibagi R0 kali alfa. R min R0 dibagi alfa kali R0. Ketemulah persamaan ini tadi. Sama dengan R-nya itu 76,8 ohm dikurangi 50 ohm dibagi alfanya tadi 3,92 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius pangkat min 1 kalikan 50 ohm. Ketemulah perubahan suhunya itu adalah 137 derajat Celcius. Oleh karena itu, T awalnya 20, maka suhu leleh indium adalah karena T awal, delta T itu kan sama dengan T min T0. Maka T-nya itu sama dengan delta T ditambah T0. Sehingga 137 derajat Celcius ditambah dengan 20 derajat Celcius. Sama dengan 157 derajat Celcius. Oke, kemudian terdapat grafik resistivitas atau hambatan terhadap suhu. Ini grafik hambatan terhadap suhu pada suatu logam. Bentuknya seperti ini ya. Jika ini di zoom, maka ketemulah seperti ini. Jadi ini adalah hambatan jenis awalnya. Kemudian hambatan terhadap grafik hambatan terhadap suhu pada semikonduktor murni itu akan berbentuk seperti ini ya, seperti eksponen. Kemudian ini adalah superkonduktor. Superkonduktor itu sudah pernah Ibu bilang di awal, sebuah golongan logam pada paduan logam yang hambatannya menurun menjadi 0 ketika berada di bawah suhu tertentu.
TC atau temperatur kritis ya, suhu kritis. Nah, di sini ini data suhu kritis. Contohnya, ketika ada sebuah magnet permanen, kemudian superkonduktor ditaruh di atas medan magnet itu, maka superkonduktor itu akan melayang di atasnya. Jadi ini sebenarnya bukan sulap ya. Mungkin kalau kalian tahu banyak pesulap-pesulap yang seperti melayang, sebenarnya itu berada di atas medan magnet yang biasanya nanti ada besi-besinya gitu ya. Atau kalau kalian ingin tahu aplikasi dari superkonduktor, salah satunya adalah di laptop atau komputer yang dimana banyak digunakan untuk prosesor, efek tunneling, terobosan. Sehingga untuk laptop zaman sekarang itu tambah semakin cepat. Atau aplikasi dari superkonduktor lainnya yaitu banyak digunakan sebagai levitasi magnet. Magnet levitasi di Jepang terdapat kereta api yang sangat cepat. Jadi relnya itu ada relnya, cuma di situ menggunakan medan magnet yang sangat tinggi sehingga jika medan magnetnya kuat, maka ketika keretanya itu berangkat di situ menggunakan superkonduktor ya sehingga bisa melayang dan akhirnya cepat, maka tidak ada kereta yang akan terlambat atau jadi cepat, teratur karena benar-benar sesuai dengan waktunya, karena sepertinya melayang di atas relnya. Itu aplikasi dari superkonduktor. Kemudian kita lanjut ke daya listrik. Daya listrik itu merupakan laju kehilangan energi potensial pada rangkaian. Jadi jika ada rangkaian sederhana seperti ini, di sini ada beda potensial, kemudian ada arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, kemudian di sini ada resistor, maka kita bisa mencari laju kehilangan energi potensial du per dt sama dengan d per dt Q kali delta V, karena energi potensial listrik itu sama dengan muatan kali beda potensial seperti yang Ibu jelaskan waktu kita membahas terkait dengan energi potensial listrik. Jadi dQ per dt kalikan delta V. dQ per dt sendiri itu sama dengan I, sehingga sama dengan I kali delta V, sehingga daya listrik itu sama dengan du per dt atau I kali delta V. Atau kalau di SMA dulu kita yang kita ingat adalah I kuadrat R atau sama dengan delta V kuadrat per R. Kalau kita masukkan I itu sama dengan, kan V sama dengan I kali R ya, atau I itu sama dengan V per R, maka kita masukkan ketemulah persamaan ini. Kemudian energi listrik. Nah ini contohnya. Contoh untuk mencari daya. Daya listrik itu tadi sebuah pemanas listrik dirancang untuk menggunakan beda potensial 120 volt pada seutas kawat nikrom yang memiliki hambatan total 8 ohm. Tentukan arus yang mengalir pada kawat tersebut dan daya listrik pemanas tersebut. Berarti yang diketahui ini adalah delta V. Delta V sama dengan 120 volt, kemudian hambatan R-nya itu sama dengan 8 ohm. Tentukan arusnya. Berarti I sama dengan delta V per R. Delta V-nya adalah 120 volt dibagi dengan 8 ohm. Sama dengan 12 dibagi 8 kan 1. Kemudian sisanya adalah 40. 40 dibagi 8, 15 ya. 5. Berarti 15 ampere. Kemudian
Daya itu kan sama dengan I kuadrat kalikan R. Karena yang diketahui I sama R, maka kita bisa masukkan ini atau V kuadrat per R. I-nya sama dengan 15 ampere dikuadratkan kalikan 8 ohm. Hasilnya 15 kali 15 225 dikalikan 8 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 3. Daya itu satuannya adalah watts. Atau bisa kita tuliskan 1,8 kilowatt. Karena kan 10 pangkat 3 kan. Seperti itu. Oke, sampai sini semoga bisa difahami ya. Dicoba kembali di rumah. Jangan bingung dulu karena terlalu banyak persamaan. Nanti Ibu adakan review untuk persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari pada materi kapasitansi dan dielektrik. Kemudian untuk arus dan hambatan juga. Sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.